Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu rahimakumullah. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan umur sehingga pada siang hari ini bisa berkumpul di majelis ini dalam keadaan baik, sehat walafiat. Kedua, salam, salawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadirat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita berusaha meneladani akhlaknya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam alihi wa ajhihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Musanilah ruhi wa jazati. Akhwat Majelis Taklim An-Nisari Allah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya wa lil mu'minin. Ibu-ibu, sebelum kita masuk kepada hadis berikutnya, kita ulas dulu hadis yang pertama ya. Hadis pertama apa Ibu? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya segala berdasarkan pada niat, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niati. iya. Sudah hafal ya Bu? Sudah? Ibu sudah hafal kan? Sudah diamalkan? Insya Allah. Apa Bu? Apa amalannya? Hadis ini. Apa pengalaman? Ya. Ya. Alhamdulillah. Ada lagi yang sudah mengamalkan, berbagi pengalaman dengan ibu-ibu yang lain. Niatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ilmu biar bermanfaat itu harus diamalkan. Jadi innamal a'malu binniyat, segala perbuatan, segala amal manusia itu bergantung pada niat, dan setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi hanya mendapatkan yang ia niatkan. Jadi misalnya memberi niatnya karena Allah. Ya, yang dapat didapatkan insya Allah ridho Allah dan janji Allah, barang siapa mau memberi maka Allah akan lipat gandakan. Nah, di samping itu ridho. Tapi kalau niatnya ini karena bukan lillah karena Allah, tapi linnas,
karena orang. Oh, saya memberi ke Bumulkan karena saya cinta sayang Bumulkan. Ya, itu yang saya dapatkan. Saya mencintai Bumulkan, barangkali Bumulkan membalas cintanya dengan pemberian itu kepada saya. Jika Bumulkan tidak membalas cintanya, maka saya akan kecewa, sakit hati, bahkan benci. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau kita sudah lillah, nanti Allah itu yang menggerakkan hati seseorang yang kita bantu. Misalnya ada yang sedang terkena sakit, terkena musibah dan lain-lain, kita bantu lillah. Kalau lillah itu kita tidak akan mengharap balasan dari orang yang kita beri, atau kita mengharapkan pujian dari orang yang melihat saat kita memberi. Ya, seperti itu. Dan seseorang, banyak orang merugi karena itu, karena niat. Makanya niat ini di dalam Islam dibahas pertama kali. Karena segala perbuatan tanpa niat sia-sia. Ibu-ibu mandi tiap hari tidak ada niat. Nah, misalnya yang membedakan kualitas itu kan niat. Ibu mandi junub, ya. Kalau nggak ada niat kan ibu nggak suci ya dari hadas besar. Jadi niat itu sangatlah penting. Jadi mandi junub itu bisa membedakan dengan mandi biasa. Kemudian sholat itu kalau nggak ada niat juga berantakan. Ini fardu atau sunnah, ini qobliyah atau ba'diyah, kan gitu. Kemudian puasa, ini niatnya puasa wajib atau puasa sunnah. Nah, jadi niat itu sangat penting. Jadi ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita setiap hari beramal 3. 1 wajib, 2 sunnah, 3 mubah. Ya. Yang wajib apa aja Bu misalnya? Salat, puasa, zakat, kemudian apa lagi? Haji bila mampu. Sunnah, sholat sunnah banyak, puasa sunnah banyak, sedekah sunnah, melakukan apapun mengikuti Rasulullah dengan tangan kanan, misalnya makan, minum, pakai baju, pakai sendal, apa dengan tangan kanan, sunnah. Kemudian puasa udah ya. Kemudian yang mubah itu apa? Ibu tahu mubah? Ya, mubah itu simpelnya boleh seperti yang Bu Jumain bilang, dilakukan nggak dapat pahala, ditinggalkan juga nggak dosa, dan dibolak-balik sama. Artinya boleh ya. Mubah ini bisa menjadi berpahala kalau diberi niat ya. Sementara kita yang fardu nggak terlalu banyak. Allah itu memfardukan nggak terlalu banyak, sunnah juga kan nggak terlalu banyak, dan umat Rasulullah nggak banyak juga ngikutin. Tapi kita semoga selalu istiqomah ingin mengikuti. Tapi secara nyata mubah itu banyak. Coba Ibu sebutkan hal-hal aktivitas kita yang mubah. Makan nggak ada kefarduan tuh. Makan, minum, tidur, apalagi jalan-jalan. Ayo mubah banyak. Tolabul ilmu wajib. Tolabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslim. Wajib. Senam. Ayo jalan-jalan udah ya. Apalagi? Mandi. Iya mandi. Kecuali ada hadas besar. Banyak mubah ibu-ibu lakukan, tapi mungkin satu-satu nggak kepikir. Nah itu bisa menjadi berpahala kalau dipasang niat. Misalnya masak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan sudah dengan menyebut nama Allah kan. Nah, itu dapat pahala. Nah, sambil rajang-rajang, ya Allah, semoga masakanku ini enak, boleh bergizi.
semoga makananku ini diridhoi suami saya. Dia suka dan menjadi kekuatan untuk mencari nafkah di jalanmu. Jika aku makan juga membuat energiku untuk bertaat kepada Allah dan suami dan anak-anakku menjadi anak soleh-soleh. Ibu-ibu masak cukup nggak 5 menit? Enggak, lama kan? Sholat 5 menit? Cukup kan? Jadi waktu mubah sama fardu lama mana? Mubah. Jadi masak itu sejam tuh jangan ngomblong dahulu gitu ya. Jadi dipasang-pasang niat, dipasang-pasang doa untuk energi diriku sendiri, suami, anak, dan lain-lain. Habis niatnya dipasang, bersolawat. Kan haid nggak apa-apa bersolawat, Bu. Kalau ibu-ibu punya wirid, punya kebiasaan, misalnya setiap pagi membaca surat Al-Ikhlas 100 kali, itu kan bagian dari Al-Quran. Tapi kalau wirid dan itu terus dawam, terus menerus dilakukan, boleh baca kulhu 100 kali. Pagi ini aku karena haid kan, jadi nggak wirid habis sholat baca. Misalnya punya kebiasaan Fatihah 100 baca. Sholawat sebanyak-banyaknya. Jadi apa yang ibu lakukan, baik itu masak, baik itu mencuci, nyapu, ngapain kok banyak Bu ya, berjam-jam nyetrika. Itu sayang kalau nggak ada niatnya. Itu mubah semua. Yang fardu ibu 5 menit kali 5 waktu cuma berapa? 25 menit. Nanti tidurnya paling banyak itu. Misalnya kita insya Allah jatah umur 60 tahun misalnya. Itu kita tidur berapa jam Bu? 8. Kurang lebih ya 8 jam. 24 dikurangi 8 jam. Jadi 8 jam itu berapa persennya dari 24? Sepertiga ya. Ya, 8 kali 3. Ya, sepertiga. Jadi kalau kita dijatah umur 60 misalnya, sepertiganya itu tidur Bu. Berarti 20 tahun kita itu tidur. Nah, 20 tahun kita tidur, 20 tahunnya itu melakukan yang mubah. Mungkin lebih lah, sholat aja berapa menit. Anggaplah sholat sehari semalam 1 jam. Ya, 1 jam kali 20 tahun. Sehari 24 jam kan cuma sehari ya. Berarti 24 jam itu 24 hari sholat. Ya, sholatnya cuma berapa bulan Bu? Mubahnya bisa 38 tahun lah melakukan hal mubah. Sementara kita ini di akhirat selama-lamanya, kekal abadi. Masa mau bekal cuma segitu doang Bu? Itu kalau tidak kita pinter-pinter menyiasati hidup ini mencari bekal. Jadi mubah-mubah diberi niat. Nah, kalau kita sudah terbiasa niat, nanti kita akan insya Allah merasa takut melakukan maksiat. Loh, aku biasanya sehari-hari tak kasih niat aktivitas mubahku, misalnya mau nyuci diniat, mau nyetrika niat, terus arisan dikasih niat, mau arisan. Di dalam arisan ada yang ibu-ibu bergibah, masa kita mau niat, kan jadi terhindar. Jangan sampai aku melakukan yang haram. Gibah kan haram. Atau tidak bergibah tapi mencela orang. Oh, itu cewek pakai celana pendek, terus dicela, terus diomongin. Nah, apalagi orangnya itu nggak kenal, nggak bisa kita minta maaf. Nah, ya, tidak boleh. Jadi apa Bu? Niat. Niat ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala perbuatan amal tergantung niat, dan seseorang
hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Ingat, hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya nggak benar, itulah yang nggak benar yang kita dapatkan. Jadi amal itu kalau semuanya berniat ke akhirat, itu selamat. Baik amal soleh, amal taat, ataupun mubah. Misalnya saya sholat karena saya ikhlas karena Allah, saya niatnya karena akhirat. Ada 3. Pertama, mencari ridho Allah. Yang pertama, mencari ridho Allah, boleh. Yang kedua, karena saya takut siksa api neraka, boleh. Saya pengen ke surga, itu juga boleh. 3 itu. Tapi yang paling tinggi adalah mencari ridho Allah, mencari cinta Allah. Karena Allah cinta, gak mungkin kita dimasukkan ke neraka. Kalau Allah cinta, ya pastilah masuk surga. Tapi kalau kita minta surga, Allah berikan surga. Tapi masuk aja gitu. Kalau terus kita gak minta cinta Allah, ya Allah, mungkin kita gak akan ketemu Allah, cuma dikasih surga. Saya takut neraka ya Allah, terus gak dimasukin neraka. Tapi kan belum tentu ketemu Allah nanti kan gitu. Ini yang tertinggi karena kita cinta, kita ridho, minta ridho Allah. Kemudian amal saleh, amal soleh yang kita niatkan, walaupun amal baik, walaupun wajib, sunnah, mubah, tapi niatnya dunia, kita celaka. Misalnya pergi ke masjid, saya mau sholat jamaah asar, biar saya terlihat sholat jamaah. Kan itu sudah untuk dunia ya. Terlihat kan, siapa yang bisa melihat? Manusia. Itu udah rusak. Nah itu. Saya mau ngisi kajian sore ini biar saya dianggap orang berilmu. Nah, itu juga udah rusak. Celaka. Atau yang mubah. Saya mau bikin wedang jahe, saya bagikan ke para ibu-ibu di asrama supaya ibu-ibu menyanjung saya. Ya itu sudah rusak. Jadi kalau semua tujuannya ke dunia tidak bagus. Buang fardu, yang sunnah, yang mubah, semuanya tidak bagus. Tapi kalau niatnya karena Allah, baik yang fardu, sunnah ataupun mubah, semuanya juga menjadi baik. Sudah paham Bu ya yang mubah. Kita lanjut ke hadis yang saya tulis di papan tulis. Anta budallaha ka'annaka taro, fa illam takun taro, fa innahu yaro. Ini sebenarnya hadisnya panjang, tapi ini intinya adalah yang saya tulis di papan tulis itu. Mari kita baca bersama-sama. Anta budallaha fa illam takun taro, fa innahu yaro. Artinya itu Bu ya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini yang seharusnya kita lakukan. Jadi semua ibadah yang kita lakukan, misalnya sholat, puasa, kemudian zakat, haji, umroh, itu kita harus memasang hati bahwa apa yang kita lakukan ini dilihat sama Allah. Kemudian kalau kita tidak sampai ke makom ini, ke posisi ini, kita hatinya belum nyampe, pakai yang kalimat kedua, jika engkau tidak melihatnya, nah, kita nggak bisa seperti yang di atas, maka sesungguhnya dia pasti melihatmu. Jadi itu. Kalau kita misalnya sholat, ingin merasakan, ya Allah, sholatku ini kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, karena Allah ya. Ingin kita itu mempersembahkan segala amal itu untuk Allah, seolah-olah kita itu melihat Allah di hadapan kita. Tapi bukan dibayangkan Allah bentuknya gimana.
Allah kholik, Allah tidak terlihat, tapi kita merasa diawasi, sehingga sholat ya sholat yang merasa diawasi dia akan khusyuk. Nggak mungkin sholat terus apalah yang dan lain sebagainya, karena kita merasa diawasi, dilihat sama Allah gitu loh. Kita melihat. Tapi kalau kita tidak bisa menghadirkan rasa seperti melihat, ya kita hadirkan rasa kita yang dilihat. Karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha melihat. Seperti itu. Contoh, orang rata-rata itu masih memperhatikan yang zahir, yang lahiriah. Ibu-ibu misalnya upacara kenaikan pangkat di Makorem. Ibu-ibu upacara, ibu-ibu pasti berdiri tegak. Ibu-ibu berani nggak goyang-goyang? Pasti akan malu, takut, atau dan lain sebagainya. Atau ibu-ibu garuk-garuk. Ya, seperti itu. Contohnya kita upacara aja, itu yang menyaksikan siapa? Manusia. Tapi kita nggak berani loh bergerak, apalagi ngobrol. Tapi kalau sholat, coba kita ingat sholat kita. Berani kak kita melakukan sesuatu hal yang tidak tenang seperti saat kita upacara. Nah itu pertanyaan PR buat kita, sejauh mana kita merasa sholat kita itu melihat Allah, menyaksikan Allah, disaksikan Allah. Kalau kita benar-benar merasa disaksikan Allah, maka kita tidak akan berbuat yang sia-sia. Jadi zaman dulu kisah bahwa ada sahabat sholat itu dilihat masyarakat sekitarnya yang tidak sholat, artinya orang bukan muslim, dikira sebatang pohon. Loh, di sana itu biasanya ada sebatang pohon, padahal orang sholat. Kalau zaman dulu kan belum ada masjid, musola gitu ya, sholat seadanya tempat gitu. Jadi seolah-olah sebatang pohon. Kadang rumah hanya untuk tidur. Jadi mungkin keluarganya tidur, dia nggak tidur di dalam rumah, di luar. Jadi dikira sebatang pohon karena khusyuknya. Diam seperti sebatang pohon. Seharusnya kita harus sikapnya lebih bagus daripada upacara. Kalau upacara kan dilihat orang. Kalau sholat kita dilihat Allah. Seperti puasa. Makanya puasa itu pahalanya langsung dari Allah. Karena kalau misalnya dia beda. Kita puasa, kan tidak mungkin 24 jam dilihat orang. Kita bisa saja ke toilet minum misalnya. Atau di kamar dikunci minum gitu ya. Jadi hanya Allah benar-benar yang menyaksikan. Tapi kalau beda dengan sholat. Sholat kalau orang nggak sholat kan akan ketahuan, ya kan? Udah sholat, udah, masa aku belum lihat, dan gitu bisa kan? Udah bayar di zakat, udah kapan? Udah, kok nggak ada catatannya, ya kan? Bisa. Udah haji, udah, kapan pergi? Nggak bisa bohong, bisa diusut. Tapi kalau puasa, gimana bisa mengusut? Tidak bisa. Makanya puasa itu pahalanya langsung dari Allah. Dan puasa itu pahala yang tidak bisa ditransfer kepada orang lain. Misalnya kita bergibah, kita punya pahala sholat, punya pahala zakat, sedekah, haji, umroh, selain puasa. Itu bisa kita transfer. Jadi saat kita menyebut, baru menyebut namanya aja, si fulan itu loh, transfer seret. Begini begitu seret. Jadi orang menggibah itu sangatlah merugi, mentransfer gitu. Bahkan siapa ya, sahabat saya lupa namanya, itu pernah mendengar dirinya digunjingkan. Dia malah senang karena tahu yang menggunjingkan si fulan. Kalau digunjingkan tidak tahu kan tidak bisa bagaimana. Kalau kita tahu diguncingkan, kita malah membenci. Tapi kalau beliau tidak, oh si fulan menggunjing saya, dia nyiapkan makanan terbaik, dia antar ke rumahnya. Tak. Assalamualaikum, saya mengantarkan makanan.
Kenapa mengantarkan makanan? Ada acara apa? Enggak ada. Saya mendengar kamu telah membicarakan menggunjingku. Ini saya beri hadiah karena sebenarnya kamu telah mentransfer amalmu untukku. Terima kasih. Ya begitulah. Jadi perbuatan yang haram ibu-ibu bergunjing itu. Makanya saya ulang-ulang karena di kalangan ibu-ibu itu ringan sekali untuk bergunjing. Dan ini sangat ringan juga mengambil pahala kita. Percuma kita udah sholat, udah sedekah, banyaklah. Kemudian nanti di sana dibuka catatan amal, jreng-jreng, bukunya tebel, kok kosong. Amal saya kemana? Udah ditransfer ke musuh-musuhmu, ke orang-orang yang kamu benci, yang orang-orang yang pernah kau gibahi. Ya Bu ya, jangan menggunjing dan jangan mencela. Kalau di kafe, di jalan, di mana lihat orang yang tidak sempurna, subhanallah, astagfirullahaladzim, jangan dibicarakan. Itu pakai celana pendek, itu begini, itu begitu. Nggak boleh, ya, tidak boleh. Kita lanjutkan hadis yang ini. Anta budallahu ka'anna gadaro fa illam takun taro fa innahu yaro. Nah itu ibu-ibu bisa dihafalkan, kemudian diamalkan. Kalau niat kan sudah ibu-ibu hafal.